Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa likafatil anbiya wal mursalin wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal khusus ila ruhil muallif sya'anillah al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikutnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ta'lim kita. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bi 'ulumi fid dharain amin. Lanjutan dari tafsir surah Yasin, ayat memasuki ayat yang 62. Qala Allah Ta'ala walaqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu ta'qilun. Dan sesungguhnya telah menyesatkan dari kalian wahai manusia, wahai orang-orang semuanya, jibillan banyak, kasiran kelompok atau manusia, makhluk yang banyak disesatkan oleh setan di antara kalian itu. Afala takunu ta'qilun, maka apakah kalian tidak ta'qilun, memikirkan? Ta'qilun akal, apakah kalian tidak punya akal? Maksudnya tidak memikirkan, tidak menggunakan akal untuk memikirkan bahwa setan itu benar-benar musuh. Banyak sudah orang-orang di antara kalian yang disesatkan oleh setan. Afalam takunu ta'qilun, maka apakah kalian tidak mau menggunakan akal, berpikir untuk benar-benar menjadikan setan itu musuh? Kemudian lanjutan ayatnya nih. Ini orang dimasukkan ke neraka nih. Jadi sudah kan? Artinya banyak orang disesatkan oleh setan. Kenapa kalian masih gitu juga? Nah, akhirnya terus di sini. Wa yuqalu lahum fil akhirah. Dikatakan kepada mereka ketika di akhirat, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah neraka jahanam yang kalian dahulu tu'adun, memang sudah dijanjikan Allah kepada orang-orang yang ingkar akan ada neraka. Nah, karena kalian ingkar sampai sekarang, ini yang dijanjikan dulu, betul kan? Nah, lalu ayat 64, islauhal yawma bima kuntum takfurun. Silahkan kalian masuk ke neraka. Silahkan al-yauma, hari ini, saat ini. Nah, ini yang dijanjikan dulu, silahkan masuk. Ya. Bima kuntum takfurun, yang kalian dulu kada percaya, kafir, ingkar. Nah, tapi sudah di akhirat. Nah, jadi untuk orang-orang kafir, di samping disuruh masuk, lalu diomeli lagi, diucapi lagi, nih yang kalian dustakan dulu, betul kan? Masuk silahkan situ, karena kalian dulu kada percaya. Nah,
Untuk kita yang beriman, syukuri, alhamdulillah, tapi baik-baik. Tidak sekedar hanya beriman saja adanya hari akhirat, adanya hari kiamat, hari berbangkit, tetapi dibuktikan dengan persiapan-persiapan amal-amal ibadah. Jangan cuma beriman aja. Nah, kalau gitu apa bedanya nanti? Kemudian 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Nah, hari ini, hari kiamat, akhirat, nakhtimu, kami tutup, kami kunci rapat-rapat. Nakhtimu ala afwahihim, mulut-mulut mereka orang yang kafir. Liqaulihim, karena mereka berkata, wallahi, demi Allah, Rabbina, Tuhan kami, ma kunna musyrikin, kami bukan orang musyrik. Ya, wahai demi Allah, kami ini bukan orang musyrik, orang yang bersekutukan Allah, berucap kayak gitu. Nah, tafsirnya kita lihat, ya, khatman yamna'hu 'anil kalamin nafi' fala yunafi qawlahu ta'ala fil ayatil ukhra. Ditutup mulut-mulut mereka, disumbat, ditutup dengan tutupan yang menghalangi mereka untuk berbicara yang manfaat. Tidak ada bisa apa-apa lagi. Iya. Kalau membela diri, ya, tidak bisa. Kemudian diriwayatkan, ruya annahum hina yuqalu lahum dzalika, ketika mereka dikatakan kepada mereka bahwa mereka ini, silahkan kalian masuk neraka karena kalian dulu takfurun, ingkar, kafir, kada percaya. Silahkan itu. Sekalinya mereka berkata, iya, dikatakan itu, ya jahaduna ma sadara anhum fid dunya. Mereka mengingkari terhadap apa yang terjadi waktu di dunia, yang mana mereka berkata, kami kada mensekutukan Allah, katanya. Nah, ketika di akhirat dinyatakan, kalian kan ingkar dulu tuh, masuk neraka ini. Oh enggak, kami di dunia dulu tidak seperti itu. Enggak ngaku kan, mulut nih. Nah, kemudian wa yatakhasamuna, dan mereka saling berbantah pada keadaan mereka, orang-orang kafir tadi. Fatashhadu alaihim jiranuhum, maka menjadi saksilah di akhir itu tetangga, jiran. Itu dulu. No, berarti kita ini apapun yang kita lakukan, kebaikan kah keburukan, semua jadi saksi. Di mana kita berpijak untuk melakukan pekerjaan, perbuatan itu jadi saksi. Ya. Apalagi wa ahalihim, dan juga menjadi saksi istri-istri mereka atau suami mereka. Wa asyairihim, keluarga-keluarga mereka jadi saksi. Rupanya pastilah keluarganya, tetangganya, akrab-akrab itu membela lawannya. Kami tidak mau musyrik waktu di dunia. Buktinya, nih, keluarga kami, bini kami, tetangga kami. Gitu. Fayahlifuna, dan mereka bersumpah, annahum makanu musyrikin, bahwasanya mereka tidak mempersekutukan Allah. Di akhirat seperti itu. Wa yaquluna, dan mereka berkata, la nujizu alaina syahidan ila min anfusina. Tidak boleh atas kami seorang saksi pun, tidak beroleh kecuali diri kami sendiri. Akhirnya fayukhtamu ala anfusihim, maka ditutuplah mulut mereka tadi yang mengatakan, nih saksinya, nah tetangga kami, keluarga kami, istri kami, anak, semuanya kami tidak mempersekutukan Allah di dunia. Ini buktinya, ditutup mulut. Wa yuqalu, lalu dikatakan li arkanihim, kepada anggota-anggota tubuh mereka, intiku, silakan, tangan atau mata atau kaki, silakan ngomong, bicara sekarang ini. Fatantiqu bima sadara minhum, maka masing-masing anggota itu berbicara sesuai apa yang dilakukan waktu hidup. Iya. Ujar mata, aku yang melihat waktu itu. Ujar tangan, aku yang ngambil.
Ujar kaki, saya yang jalan. Nah, tutup mulut mereka. Ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Mulut mereka tidak lagi bisa berbicara untuk membela mereka ketika di akhirat. Tidak bisa. Wa tukallimuna aydihim. Nah, itu keterangannya. Yang berbicara langsung anggota tubuh, yaitu tangan aku yang ngambil, aku yang meninju, apalah gitu. Aku yang tanda tangan. Wa tashhadu arjuluhum, kaki aku jaga kaki saksi karena aku dulu yang jalan. Sampai-sampai terperosok ke parit. Apakah itu jadinya? Nah, itu bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka perbuat. Jadi maksud ditutup mulut itu di akhirat itu adalah tidak bisa lagi bicara dalam hal untuk membela diri yang manfaat untuk orang-orang kafir, orang ingkar. Kita jangan sampai terjadi seperti itu nanti. Lalu ketika sudah ini amal perbuatan segini, tidak ada ya Allah seperti ini. Kalau tidak percaya, tetangga apa, keluarga apa gitu. Jangan sampai menyerupai kayak orang kafir seperti itu. Baik. Ayat 66. Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim. Ujar Tuhan, seandainya, andai kata, nasya'u kami mau, insyaallah kan, kami mau menghendaki, latamasna ala a'yunihim, kami butakanlah mata-mata mereka. Ya, buta, bujur-bujur buta sama sekali itu. Fastabaqus sirat, maka mereka berlomba-lomba mencari jalan. Ya, kayak biasa. Nah, coba mata buta. Nah, kalang kabut, kalang bercari-cari itu. Iya. Fa anna yusrifun. Maka bagaimana kira-kira kalau buta ya? Ini ayat adalah untuk menenangkan kepada Nabi bahwa wal maksud tasliyatuhu sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menenangkan kepada Nabi ketika di dunia ini. Iya. Wahai Nabi, andai kata kami mau membutakan mata mereka, karena dari mata segala-galanya akan muncul. Mereka melihat ini macam-macam, tangan, kaki semua. Andai kata kami butakan, mau, sehingga mereka kalang kabut, masing-masing mencari jalan kemana yang biasanya hendak ke pasar, hendak kemana, kalang kabut. Fa anna yubsirun, maka bagaimana kira-kira kalau mereka tidak bisa melihat? Nah, tapi dibiarkan oleh Allah seperti itu. Ayat berikutnya lanjutannya temannya. Walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim, dan jikalau atau seandainya kami mau, kata Allah lagi, lamasakhnahum, kami ganti mereka, kami robah mereka itu. Tafsirnya kiradatan, jadi binatang aja sudah kera, wa khanazir, jadi babi, au hijarah, atau jadi batu. Ya. Ala makanatihim, di tempat mereka itu juga, kalau kami mau. Nah, famastata'u mudiyyan wa la yarji'un, yang akhirnya mereka tidak mampu untuk maju ke depan. Iya, mata dibutakan, karena melihat apa-apa lagi, kemudian apalagi sampai dirubah bentuk lagi itu, kada bisa apa-apa lagi. Ya, wala yarji'un, maju ke depan kada bisa, wala yarji'un, kembali juga kada bisa. Dan maksud dari dua ayat tadi, jikalau kami mau, kami butakan mata mereka. Jikalau kami mau, kami rubah mereka jadi binatang, bukan jadi manusia. Iya. Tasliyatuhu sallallahu alaihi wasallam itu menenangkan kepada Nabi, wa taubihul kuffar, dan untuk mencela orang-orang kafir. Wa i'lamuhum bi anna Allah qadirun 'ala idhabi ma bihi minan ni'ami fid dunya,
dan memberitahu kepada mereka bahwasanya Allah itu sanggup kuasa untuk menghilangkan apa yang ada pada mereka daripada nikmat-nikmat dunia itu kalau Allah mau. Yang mereka mata mereka nampak melihat macam-macam ini, kalau Allah mau sebentar Allah hilangkan mata itu penglihatan. Atau bahkan Allah rubah mereka dengan binatang, mau. Kalau Allah mau, Allah ingin menampakkan kekuasaannya kepada mereka di dunia juga. Wa annahum mustahiquna dzalika, dan mereka berhak untuk dijadikan seperti itu, dirubah oleh Allah, dibutakan matanya. Laula hilmuhu ta'ala, seandainya tidak ada sifat hilimnya Allah subhanahu wa ta'ala, sudah dirubah. Lalu di antara asmaul husna ada namanya al-hilmu, al-halim. Allah maha lembut, Allah halim itu artinya Allah bisa menindak kepada seorang hamba yang diberikan nikmat lalu dia tidak bersyukur, Allah bisa menindaknya. Tetapi dengan perbuatan membangkangnya seorang hamba, durhakanya seorang hamba kepada Allah tidak membuat Allah menindak saat itu. Kenapa? Allah punya sifat hilm. Makanya andai kata Allah tidak punya hilm, maka tidak akan ada lagi hamba di muka bumi ini. Kenapa? Seorang pun tidak ada yang tidak melakukan kesalahan. Iya. Begitu ada kesalahan, ya Tuhan ini sikat aja, kalau bahasa kita ya, selesaikan aja sudah. Nah, tetapi Allah punya hilm, dibiarkan aja. Allah tidak mau menindak, tidak mau menindaklah kita bahasanya. Padahal Allah mau, padahal Allah kuasa, tetapi dengan hilmnya Allah membiarkan, memberikan kesempatan. Tetapi untuk orang-orang yang tidak mengerti dengan sifat Allah Al-Halim ini, malah tambah jadi buruk sifatnya. Kenapa? Tuh buktinya. Itu maksiat-maksiat, biarkan Allah aja, enggak apa-apa. Ya. Nah, apa? Kada sembahyang Tuhannya sudah, kada apa-apa juga. Kada pernah puasa, enggak apa-apa juga, aman-aman aja. Untuk orang yang memang tidak ngerti agama, itu jadikan alatnya sebagai untuk nyaman-nyaman hidup aja lah. Kada ada rasa takut itu. Iya. Tapi kalau orang yang sudah mengenal Allah, teringat Al-Halimnya Allah, maka ada rasa syukur, bahagia. Allah ini tidak menindak, Allah tidak padahal setiap hari saya tidak luput dari kesalahan, daripada kekurangan. Ya. Allah tidak menegur kita dengan diberikan sentilan, ada ujian apa, enggak. Tidak disangsi Allah langsung di dunia, enggak. Kenapa? Allah Al-Halim, Allah yang maha lemah lembut. Orang yang kada ngerti agama, itu jadi alatnya. Iya. Itu makanya kita harus belajar. Tidak cukup hanya sekedar rasa aja. Rasa bisa aja sudah, rasa cukup sudah. Tidak bisa. Jangan sampai nanti yang diterangkan dalam ayat-ayat sebagaimana sifat-sifat orang kafir itu. Kita orang beriman sudah iya, tetapi sempurnakan, dipupuk iman itu, dibuktikan keimanan itu dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Lalu ayat lain, qul ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum. Katakan hai Muhammad, ara'aitum, kira-kira ayo, apa pendapat kalian? Silahkan kemukakan. In akhadallahu sam'akum, seandainya Allah mengambil pendengaran, wa absarakum, penglihatan, wa khatama ala qulubikum, ditutup hati lagi, ya. Man ilahun ghairullah ya'tikum bih. Kira-kira siapa? Ada Tuhan lagi yang selain Allah yang bisa mengembalikan kembali matamu melihat, telingamu mendengar, hatimu terbuka lagi? Ada. Surah Al-An'am ayat 46 ayat itu. Nah, yang memberikan hidayah, memberikan petunjuk, hati terbuka untuk melakukan kebaikan, siapa? Nah, iya. Jadi ini ayat untuk kita lah. Kita yang beriman kepada Allah, tetapi dalam kehidupan mungkin masih kok begini-begini aja hidup kita. Padahal kita sudah beribadah sekuasa kita, sudah berusaha untuk taat kepada Allah, berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang
tidak diri Allah, sudah banyak melakukan itu. Tapi kok masih juga kita begini. Sementara orang-orang yang di luar sana, yang tidak seagama dengan kita, diberikan kebebasan, kemudahan dalam segala-galanya. Oh tenang, itu dia di dunia aja seperti itu. Tapi kalau dia tetap tidak beriman, tidak taat kepada Allah, tidak apa-apa. Nanti sebenarnya kalau Allah mau bisa, tetapi Allah tidak mau. La masaknahum la tamasna ala ayunihim. Seperti itu. Baik. Kemudian ayat 68. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Wakaf mati satu, satunya mati lagi. Namanya wakaf raum dalam istilah tajwid. Wakaf raum itu dari jauh tidak kelihatan, tidak kedengaran, tapi begitu dekat ada barangnya. Itu wakaf raum. Wal asr. Nah, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sedikit aja, yang penting ada. Nah, pertanda ada huruf sesudahnya. Wakaf raum dalam istilah tajwid. Wa man nu'ammirhu, siapa yang kami berikan umur, ya, bi italati ajalih, dengan dipanjangkan ajalnya, lama hidupnya. Nunakkishu, kami kembalikan, fitan tankis fil khalqi, dalam khalqahu, dalam penciptaannya. Fayakunu ba'da quwwatihi wa syababihi dha'ifan, maka jadilah setelah dia kuat dan setelah dia syabab, jadi gagah pemuda, dha'ifan menjadi lemah, wa haraman jadi tua, sepuh. Nah, itu sunnah, memang begitu. Siapa yang kami panjangkan umur, nunakkisu fil khalqi, kami kembalikan bentuk asalnya. Iya, yang tadinya kuat kembali lemah, yang tadinya syabab pemuda gagah perkasa menjadi haraman. Menjadi haraman itu apa artinya? Sepuh, tua. Tapi hurufnya ha, haroman. Tapi kalau ha, haram, nah beda artinya. Salah baca hurufnya, salah artinya. Haroman, haram. Tapi kalau haroman, tua. Tua bangka, anak lali itu sudah. Itu. Afala ya'qilun. Nah, apakah mereka tidak mau menggunakan akal? Itu arti apa adanya. Afala ya'qilun, apakah mereka tidak mau menggunakan akal? Iya. Ini secara umum manusia bila dipanjangkan umur, terus pasti pelan-pelan akan kembali kepada penciptaan awalnya. Yang tadinya lemah, kuat, kembali lemah lagi gitu. Berbeda dengan siapa? Berbeda dengan para nabi-nabi alaihi salatu wassalam. Nabi-nabi beda. Wa ammahum, adapun para nabi-nabi yang dipanjangkan umurnya, fala ya'tarihimud dha'fa fil aqli, maka tidak dikenai, disentuh mereka itu dengan sifat lemah fil aqli, dalam daya akalnya. Iya. Kalau kita kan segala-galanya tuh nanti. Umur bertuha, matanya, kemudian tenaganya, kemudian daya pikirnya juga berkurang. Kalau nabi-nabi tidak. Fil aqli, dalam akal tidak. Wal badan, fisik juga tidak. Wa intala umruhum jiddan, walaupun panjang banget, jiddan sekali umur mereka itu. Nabi dikecualikan oleh Allah para nabi-nabi. Kan Nabi Nuh panjang banget umur, hampir 1000. Menyatakan ya 1000 lah. Wah, panjang hidup 1000 itu. Hancur rumah direnovasi, baiki lagi. Bangunan apa 1000 tahun? Iya, tuh. Tapi tidak berubah. Allah pelihara situ. Wasti'adatuhu sallallahu alaihi wasallam minar raddi li adil umur ta'limun li ummatihi. Ya. Jadi para nabi-nabi tidak seperti itu.
fala yahrimuna, mereka tidak menjadi rentak tua mengatunda, wala du'afuna bitulil umur, dan juga mereka tidak menjadi lemah lantaran panjang umur, bal yakununa ala ahsani ma kanu alaih, tetapi mereka tetap berada dalam posisi seperti itu, akalnya kah, secara fisiknya tetap seperti itu, dipelihara oleh Allah para nabi-nabi. Ayo sudah berpikir, siapa yang dipanjangkan umurnya akan kembali kepada proses awal hidupnya. Afala ya'qilun, apa mereka tidak menggunakan akal? Kalau kita mau menggunakan akal, saat ini kita kuasa bisa, berarti jangan nunda-nunda nanti kaina. Apalagi mata masih melirik kiri kanan, tetangga dilihati. Kalau aku enggak apa-apa, masih aman-aman aja. Tetanggaku tuh, makan sidin aja sedikit. Berarti pahamannya, dahulu sidin kalau aku ini masih kuat aja. Nah, jadi aman aja masih. Nggak ada rumus begitu tuh. Iya. Mumpung kita masih sehat, belum kembali sebagaimana lagi kejadian awal yang kada berdaya. Ayo, kita laksanakan. Ketika mau menuntut ilmu, mumpung masih bisa berangkat. Ada masanya nanti, kita tidak bisa lagi, lalu apa? Hanya di rumah, berarti melaksanakan apa yang sudah kita pernah dengar, yang pernah kita belajar, itu lagi. Tidak ada cara lain lagi. Jangan sampai kita ini setelah melihat itu sekedar lalu membanding kiri kanan dilihati. Aku belum ada pantangan juga, makan apa aja, berarti aman aja masih. Kalau orang masih dimasuki tulul amal, rasa panjang umur, maka itu akan berbahaya. Taswifut taubah, orang itu akan menunda-nunda bertobat, nunda-nunda untuk memperbaikan diri. Iya, nunda-nunda jadi itu bahayanya. Nah, karena apalagi tadi suka melirik kiri kanan tadi. Enggak apa-apa. Sidin tuha pada aku. Terdahulu sidin kalau mati pada kita. Sehingga rasa aman atau nunda-nunda nanti gitu. Afala yaqilun, jangan. Jadi bukan sekedar melihat nanti kalau siapa yang tua dipanjangkan umur akan menjadi lemah, bukan itunya. Kembali kepada kita ini umur berapa sudah, kekuatan kita berapa, bukan tambah kuat. Iya, umur yang sudah 50 pastikan lagi bertambah 20 tahun, belum tentu. Iya, kan gitu artinya. Nah, sekarang Allah tentukan kita saat ini masih bisa berbuat, masih bisa salat dengan sempurna, berdiri, ruku, sujud. Iya. Ayo, saat ini masih kita kuat untuk bersana kemari nuntut ilmu, ayo. Sekarang masih kuat nanti tarawih, ayo. Nah, kalau sampai kan ada aroma tarawih sudah nih. Ya, aroma tarawih, aroma puasa sudah. Karena mulai aja katanya berapa hari lagi akan puasa. Wah, pada sebulan lebih. Nah, iya. Orang siap-siap sudah gitu. Nah, jangan nanti aja lah tunggu puasa. Belum tentu pas puasa enggak bisa. Fisik kita lemah, udzur. Nah, jangan sampai. Jangan nunda-nunda. Ayat 69. Iya. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Wa ma yanbaghi, wa ma 'allamnahu, dan tidaklah kami mengajarkan kepada Nabi asy-syi'ra, syair. Ini adalah raddun liqaulin innama ata bihi minal Qur'an syi'run. Sesungguhnya ujar orang musyrik, orang-orang kafir, apa yang diberikan kepada Muhammad itu dari Al-Quran syi'run, itu cuma hanya syair-syair, lagu-lagu aja. Nah, dinyatakan ayat ini, wa ma'allamnahu syi'ra, kami jatuhan kada melajarinya syair, enggak. Bukan. Wa ma yambaghilah, dan tidak selayaknya. Dan tidaklah wa ma yambaghilah, tidak
sepantasnya ya baginya syair itu untuk Nabi. Ndak, in huwa illa dzikrun, tidaklah dia yang didatangkan kepada Nabi melainkan zikir. Nah, jadi salah satu gelar Al-Quran itu namanya adzikru, zikir. Aizatun, nasihat. Wa Qur'anun mubin, itu merupakan Quran yang nyata-nyata, atau mubin yang menjelaskan, menyatakan tentang hukum-hukum dan lain sebagainya. Ini ayat menolak anggapan orang-orang kafir, orang musyrik bahwa yang disampaikan, yang diberikan kepada Muhammad itu cuma hanya syair-syair saja. Dipertegas ayat ini, wa ma'allamnahu syara, kami tidak mengajarkan kepadanya syair-syair, tidak. Nah, ya. In huwa illa dzikrul Qur'anul mubin, melainkan itu Al-Qur'an, zikir, peringatan, nasihat, dan Quran yang menjelaskan hukum-hukum dan lain sebagainya. Kemudian ayat 70. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Lalu yang diberikan kepada Muhammad itu bukan syair tapi ayat Allah, Quran yang menjelaskan tentang hukum-hukum dan sebagainya. Untuk apa? Liyunzira, untuk memberikan peringatan, man kana hayyan, orang yang hidup. Ya, maksudnya yaqilu ma yukhatabu bih, orang yang berakal, yang bisa mengerti apabila diberikan yukhatabu itu dibicarai, dia bisa mengerti. Wa humul mu'minun, dan itu ini maksud adalah orang hidup adalah orang mukmin. Jadi ayat yang diberikan kepada Muhammad itu adalah merupakan peringatan kepada orang yang hidup. Tafsir yang hidup itu ialah orang-orang beriman. Kok begitu? Wa khussu bidzikri, dan dikhususkan sebutannya bahwa yang yang hidup itu diartikan orang beriman, li'annahum humul muntafi'una bih, karena mereka lah orang yang bisa mengambil manfaat dari nasihat itu. Coba, iya, misalnya, lanjutkan ayatnya dulu. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, dan wajar keputusan perkataan Allah akan dapat siksa alal kafirin, atas orang-orang kafir. Tafsirnya wahum kal mayyitin, orang kafir itu kayak mayit, orang mati. La yaqiluna ma yukhatabun, kada mau memikirkan, kada mau kontak apabila dipandiri. Nah, bila dibicara, dilawan bicara ini. Iya. Jadi orang Al-Qur'an, wahyu Allah yang dikatakan mereka syair itu memberikan peringatan kepada orang yang hidup, bukan orang kafir. Maksud orang hidup, orang mati, orang beriman. Kenapa disebut orang beriman? Karena hanya orang beriman itulah yang bisa mengambil manfaat ketika diberikan nasihat itu. Coba, kalau kita bisa ada manusia atau apa di hadapan, hei, kamu ini diam aja, kada ada nyambung apa-apa gitu. Apa beda aja dengan orang mati? Kan gitu artinya. Kalau inya hidup, betul-betul hidup, lalu ketika dipanggil menyahuti, bisa lalu mau menggunakan akal yang bujur-bujur, iya. Lalu akhirnya menganalisa, mentafakuri, merenungi, lalu bisa menerima. Ini ndak, apa bedanya dengan orang mati? Lalu diistilahkan oleh Al-Quran, orang beriman itu orang yang hidup. Kan kalau orang hidup kan mau nyahut, mau ada responnya. Nah, lalu bisa mengambil manfaat. Tapi kalau orang mati tidak ada apa-apanya, maka ibaratkan orang kafir itu orang mati. Minimal kalau bahasanya lahirnya berjalan tapi mati hatinya, itu lagi paling mudah memaham. Orang hidup, orang beriman, hatinya hidup. Begitu dipanggil langsung ada magnetnya, ada menyahuti itu. Nah,
Itu, ayo orang-orang kafir kamu mengatakan Al-Quran itu kayak syair yang disampaikan kepada Muhammad. Tapi kamu tahu, itu adalah memberikan peringatan kepada orang yang hidup-hidup aja. Kalau orang mati, kada ada artinya, kada terpakai itu. Ya kayak kalian ini, wahai orang kafir. Iya. Nah, apa mayat pejalan? Iya. Kemasana kemari, ya. Tapi kada ada kontak dikit-dikit ke telinga ani nasihat apa-apa ada sama sekali. Iya. Berarti ini kada berotak kan manusia ini, kan gitu bahasanya. Kalinya bujur-bujur berotak, berpikir dan menganalisa, lalu bisa tuh memilah-milah mana yang harus saya lakukan, mana yang tidak harus saya tinggalkan. Kan kayak itu. Ini diibaratkan kayak orang kafir ini orang mayit, orang mati jadinya. Nah, ya. Satu ayat lagi. Oh, masih berlanjut. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Ayat 71. Awalam yarau. Hei, wahai orang-orang yang masih dengan Allah tidak percaya juga. Supaya merenungi kita. Apakah mereka tidak melihat? Apakah mereka tidak mengetahui? Anna khalaqnahum, sesungguhnya kamilah yang menciptakan untuk mereka semua manusia. Min fi jumlatil nas, pada semua manusia. Nikmat yang Allah berikan, orang beriman, orang kafir, orang musyrik, semua itu. Apa? Mimma amilat aidina, dari apa yang kami ciptakan sendiri, kata Allah. Apa? Kami ciptakan an'aman, binatang ternak. Kenapa dikhususkan disebut sini binatang ternak? Li'anna manafi'aha aktsaru min ghayriha. Karena binatang-binatang inilah yang paling banyak manfaatnya ketimbang binatang-binatang yang lain. Kalau an'am dalam Al-Quran sering diartikan yang binatang kaki 4 tuh, yaitu onta, sapi, kambing. Nah, itu. Kami yang ciptakan itu. Dan manfaatnya banyak sekali itu. Makanya disebut langsung itu. Nah, la fahum laha malikun. Dan mereka manusia nih yang mengambil manfaat tadi bisa terhadap binatang ternak tadi, onta, sapi, apalagi sejenisnya, kambing, kibas, domba, itu malikun, memilikinya, menguasainya. Iya. Sapi sebesar itu, kita yang mengelolanya apa? Allah aturkan itu. Makanya lanjutan ayatnya, wadallalnaha, kami tundukkan binatang ternak itu, ya, untuk manusia lahum, faminha rakubuhum, diantaranya untuk dikendarai. Onta dinaiki jadi kendaraan. Wa minha yakulun, habis itu disembelih, dimakan lagi dagingnya. Walahum fiha manafi'u, di samping itu ada banyak manfaat-manfaatnya lagi. Badi sembelih apalagi sebelum bahkan iya bulunya diambili. Nah, ada yang masih hidup kan, bulu domba itu diambili. Kasofia bulu-bulu onta, wa albariha bulu-bulu kambing, wa syariha bulu-bulu domba. Nah, wa masyaribu, binatang itu lagi diambil lagi untuk bisa diminum susunya. Afala yashkurun. Penutupnya, ayo, apakah mereka tidak mau bersyukur Allah yang menciptakan itu? Perlu direnungi sambil pelan-pelan sehingga semakin yakin memang Allah yang kuasa, Allah yang menentukan. Timbul tuh rasa mau berterima kasih, bersyukur sama Allah. Afala yashkurun, maka apakah mereka tidak bersyukur terhadap yang memberikan nikmat ini? Kalau memang betul-betul mau merenungi, fayu'minuna, pasti mereka beriman kepada Allah, orang yang kafir tadi. Nah, bicara syukur, nah luas ya, sudah syukur itu jadinya. Syukur itu bisa dengan hati dulu. Kalau syukur dengan hati itu qasdul khair, pikiran tuh hendak yang baik aja, kada ada hendak jahat, semuanya hendak kebaikan, pikiran tuh orang syukur. Iya. Nah,
Kemudian kain aja disambung sudah. Nanggung, iya. Jadi afala yashkurun sudah seperti itu. Nah, iya. Semua sudah Allah berikan itu apa? Banyak sudah. Kita ini dari yang tidak dapat nikmat pasti dapat nikmat. Kalau kita mau jujur, mau melihat hati, tidak ada. Jadi tinggal syukuri semua. Bahkan kalau orang sudah betul-betul terus melihat nikmat ada pada dirinya, syukur terus, tidak ada istilah sabar. Ada terpakai sabar itu. Kalau orang selalu melihat nikmat Allah ada pada dirinya, kada ada hentinya, bersyukur terus tuh. Baik, demikian dulu. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa alihi wasallam. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا في الدين وعلم التأويل ورسولنا فمن الاستقامة إنك على كل شيء قدير. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منك.